Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan saya Nisa Ratnasar Utami. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait Project Plan Smart KMS atau Smart Knowledge Management System yang saya rancang untuk PT Terminal Titik Mas Surabaya. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan 10 tahapan utama proyek dari perspektif saya sebagai Project Manager, mulai dari perencanaan hingga proses diseminasi kepada stakeholder. Tahapan pertama adalah Project Charter. Di sini, sebagai project manager, saya memulai project dengan menyusun project charter sebagai landasan pelaksanaan proyek. Smart KMS hadir karena knowledge perusahaan masih tersebar di berbagai dokumen, sehingga proses berbagi pengetahuan dan onboarding karyawan belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, kami merancang satu platform yang dapat mengintegrasikan knowledge repository, digital SOP, learning management, dan dashboard KPI. Proyek ini direncanakan berlangsung selama 24 bulan dengan estimasi anggaran sebesar 18 miliar. Selanjutnya ada work breakdown structure, di mana pada tahapan ini seluruh pekerjaan itu akan saya pecah menjadi 6 fase utama, mulai dari inisiasi, analisis kebutuhan, pengembangan sistem, pengembangan konten, proses testing, hingga implementasi dan penutupan proyek. Harapannya dengan work breakdown structure ini, setiap tim dapat memahami tugas, tanggung jawab, dan target yang harus dicapai. Selanjutnya ada control schedule, di mana pada penerapan atau penyusunan kontrol schedule ini, proyek memiliki durasi sebesar 103 minggu. Namun setelah dilakukan evaluasi terhadap hubungan antar aktivitas dan memaksimalkan pekerjaan yang dapat berjalan secara paralel, durasi proyek berhasil kita percepat menjadi 89 minggu atau sekitar 14 minggu lebih cepat tanpa mengurangi kualitas maupun ruang lingkup proyek dengan menggunakan aktivitas paralel. Selanjutnya ada project budgeting, di mana total anggaran yang kami siapkan itu sebesar kurang lebih 18 miliar. Anggaran terbesar dialokasikan untuk pengembangan platform digital yang terintegrasi dengan sistem TOS dan Human Resource Information System. Selama implementasi ini, anggaran akan terus kami pantau agar tetap sesuai dengan baseline yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada Project Milestone, di mana dalam project milestone ini merupakan sebagai titik kontrol dari suatu project. Setiap fase itu memiliki deliverable yang harus dapat diselesaikan sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Sehingga perkembangan proyek itu dari project milestone dapat dimonitor dengan lebih terukur. Selanjutnya ada AOA Network Diagram atau yang dapat disebut dengan Activity on Arrow. Activity on Arrow ini dapat membantu mengidentifikasi jalur kritis sehingga saya sebagai project manager itu dapat mengetahui aktivitas mana yang tidak boleh terlambat dan harus sesuai dengan schedule yang telah saya buat. Selanjutnya ada Gantt chart, mana pada Gantt chart ini seluruh data yang ada itu kami visualisasikan terkait dengan jadwal project sehingga project manager itu dapat mengetahui progres dari setiap aktivitas dan lebih mudah memantau untuk melakukan pengkoordinasian dengan departemen terkait. Selanjutnya ada Grab of Budget Control, di mana pada tahapan ini kami sebagai project manager itu dapat memastikan penggunaan anggaran itu dapat dilakukan tetap efisien. Selanjutnya, dengan efisiensi anggaran itu dapat mengetahui juga berapa yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menerapkan proyek tersebut. Selanjutnya ada Performance Measurement Plan, di mana dalam aktivitas ini dapat diukur dengan indikator-indikator yang ada pada tabel tersebut untuk mencapai keberhasilan, sehingga progres proyek dapat dievaluasi secara berkala dan dapat meminimalisir potensi keterlambatan yang dapat diantisipasi dengan aktivitas yang ada. Selanjutnya, pada tahapan terakhir itu ada dissemination of project plan, di mana pada tahapan ini saya sebagai project manager dapat memastikan seluruh stakeholder memahami tujuan dan manfaat Smart KMS. Informasi yang saya sampaikan itu dapat menjawab input sumber daya yang dibutuhkan, proses pada implementasi project, output dari deliverables yang dihasilkan, outcome untuk meningkatkan efektivitas knowledge sharing dan pembelajaran, serta impact jangka panjang berupa peningkatan efisiensi operasional dan percepatan transformasi digital di PT Terminal Tiga Surabaya. Sebagai kesimpulannya ini dapat saya simpulkan bahwa Smart KMS itu bukan hanya sekedar proyek pengembangan aplikasi, melainkan merupakan proyek transformasi organisasi yang mengintegrasikan people, proses, dan teknologi. Melalui penerapan proyek manajemen yang terstruktur, saya berharap proyek ini dapat selesai tepat waktu, sesuai anggaran, serta memberikan manfaat nyata bagi keberlanjutan peningkatan kinerja dan pengelolaan knowledge di PT Terminal Tiga Surabaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.